guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ada orang-orang seperti Su Xiuyi, dan ada buku ajaib yang disebut buku hidup dan mati. Jika itu memang buku Kaisar dan Bumi, maka saya hanya dapat memiliki harapan untuk berkonfrontasi dengannya di masa depan. Itu pun jika saya menangkap pena Kaisar. Kata Fang Han mendengar situasi saat ini dari Black Yu King, dan dia memiliki beberapa rencana di benaknya. Kamu siap membantuku sekarang? Akankah Tuan Istana Yuluo, Tuan Baliming datang untuk menimbulkan masalah? Kata Fang Han. Hei Yu King menjawab, memang tuanku kuat, dibandingkan dengan Tai Huangtian, alamnya sangat berbeda. Aku tidak tahu berapa mil jauhnya. Tai Huangtian pernah mencoba membunuh Master Sekte tetapi gagal, dan tuanku tidak akan datang dengan gegabah. Kata Hei Yu King dengan hormat. Jadi kamu juga tahu bahwa Tai Huangtian pernah mencoba untuk membunuhku. Oh, mungkin pangeran kedua telah memberitahumu. Bahkan pangeran Yi tahu sesuatu, sebagai Master Inti Emas yang kuat, mustahil bagi pangeran kedua untuk tidak membeli berita ini. Kata Fang Han. Tebakan Master Sekte tidak buruk sama sekali. Aku bahkan tahu bahwa ada jimat ajaib pada Master Sekte yang mengarah ke tanah 5 elemen. Inilah yang diinginkan oleh Master Sekte Huang Quan saat ini. Raja Heiyu berkata lagi, "Yah, mulai hari ini, kamu akan mengikutiku, jangan terjerat dengan pangeran kedua. Sekarang kita akan meninggalkan bintang naga ini dan kembali ke formasi teleportasi kuno." Kata Fang Han, bintang naga ini seharusnya memiliki banyak senjata ajaib, dan bahkan beberapa telur naga, bukankah kita akan mencarinya? Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Kata Pangeran Yi ragu-ragu, karena dia baru saja menghabiskan banyak uang. Fang Han berkata, meskipun masih banyak hal baik di bintang naga ini, kita tidak boleh terlalu serakah. Hua Tian telah mengawasi kita dan tidak akan pernah lengah. Pergi dari sini adalah pilihan terbaik. Kata Fang Han menganalisis. Yah, kembali dulu, pokoknya, kali ini aku menemukan pil Dewa Naga, 8 permata kuat dan ratusan ular Raja Air Hitam, yang merupakan panen besar. Coba pikirkan, Pangeran Yi tidak punya pilihan selain mengikuti niat Fang Han. Kali ini kekuatannya telah sangat meningkat. Keuntungan terbesar adalah dia telah mengolah jimat hidupnya, dia termasuk peringkat atas di antara banyak pangeran. Melihat ke kejauhan, di antara sungai mata air kuning yang bergelombang, ratusan ular Raja Air Hitam yang panjangnya puluhan meter, atau bahkan ratusan kaki, berguling-guling di sungai suci. Jika masing-masing ular Raja Air Hitam ini dilelang, itu bisa dijual seharga beberapa juta, dan ada beberapa yang kuat, bahkan itu bisa dihargai 10 juta. Karena ular Raja Air Hitam ini semuanya adalah biksu monster yang telah mengembangkan kekuatan supernatural. Ini berbeda daripada spesies monster liar biasa. Fang Han mengecilkan tubuhnya, meninggalkan semua orang dalam gambar Huang Quan. Fang Han mendesak jimat hidupnya untuk naik ke tanah. Sekarang rune kelahirannya memiliki 56 jenis kekuatan magis yang hebat, dan sihir yang melahap bahkan lebih kuat. Ada beberapa batu lempengan keras di tanah, dan Ki Kaisar Bumi akan melelehkannya untuk sementara waktu, dan itu juga akan diubah oleh susunan sihir melahap besar. Itu menelannya dalam satu suap, lalu berubah menjadi gas pintu ajaib, dan residunya berubah menjadi abu terbang. Dengan teknik menelan besar, kecepatan pengeboran Fang Han jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, dia telah keluar dari tanah, menyembunyikan semua nafasnya, dan terbang menuju formasi teleportasi kuno. Ketika dia mencapai permukaan tanah, dia bergerak lebih cepat, menggunakan jimat hidupnya untuk beredar di tubuhnya, mendesak tubuh fisiknya, dan teknik menelan hebat terus-menerus menelan dan memblokir aliran udaranya sendiri. Hanya satu kedipan mata, Fang Han menghilang begitu saja, dan kemudian tempat dia menghilang menjadi sebuah rongga hitam besar, menyedot semua aliran udara di sekitarnya. Bahkan bebatuan dan tanah,
dan beberapa pohon yang menjulang tinggi juga ikut disedot, dan kemudian rongga hitam diam-diam menyebar, lalu semuanya berubah menjadi debu. Yang menjadi hambatan terbesar untuk terbang secara alami adalah aliran udara. Semakin cepat seseorang terbang, semakin besar hambatan aliran udara. Saat Fang Han terbang ratusan kali lebih cepat daripada kecepatan suaranya, aliran udaranya sangat mengejutkan. Meskipun dia mempelajari beberapa trik dengan mana untuk mengimbangi hambatan aliran udara, itu bukan hasil terbaik. Sekarang teknik pelahap hebat dilepaskan, itu langsung menelan aliran udara di depannya, membuat Fang Han terbang dalam ruang hampa tanpa hambatan. Kecepatan ini sangat menakutkan, dan itu benar-benar melampaui instrumen Dao biasa. Dengan kecepatannya saat ini, menyerang dengan tubuh fisik, bahkan di 4 arah, menghadapi 4 master inti emas, dia dapat membunuh mereka semua dalam sekejap mata dari jarak ribuan mil. Pada level ini, kekuatan magisnya seperti cetakan tangan besar dari Vajra dan tulang besi, dan badai matahari hitam, tidak memiliki efek yang berarti, karena kecepatan kekuatan magisnya terlalu lambat. Metodenya yang paling ampuh sekarang adalah menggunakan tubuh fisiknya sebagai senjata, dan jimat hidupnya sebagai kekuatan pendorong untuk menggerakkan tubuhnya. Kekuatan supernatural lainnya, apakah itu elemen api, kekuatan bintang, atau roh ular dan burung, hanya membantunya sedikit. Nyatanya, yang paling ingin dilakukan Fang Han saat ini adalah bertemu Protoss. Dia akan dapat membunuh 100 Protoss dalam sekejap mata. Lalu semua akan diubah menjadi buah kekuatan supernatural. Dikabarkan bahwa di zaman kuno, ketika Protoss menyerang dunia besar Xuan Huang, ada ratusan juta pasukan yang datang, atau bahkan 1 miliar pasukan. Mengapa begitu sulit bagiku untuk bertemu dengan Protoss sekarang? Kata Fang Han menghela nafas dalam hatinya. Di kejauhan, susunan teleportasi kuno untuk meninggalkan bintang Panlong muncul. Dia berpikir akan dapat melewati susunan teleportasi kuno, dan kembali ke bawah tanah dunia besar Xuan Huang. Pada saat ini, tiba-tiba, di tengah kehampaan, kekuatan yang kuat menyelimuti segala arah, menyelimuti formasi teleportasi kuno dan mencegah siapapun memasukinya. Setelah itu, Tungku Pil muncul di atas formasi teleportasi kuno itu, yang merupakan artefak Tao tingkat tinggi. Tungku kuno hutan belantara besar. Harta milik Hua Tiandu. Seberapa kuat perangkat Dao kelas tinggi? Kekuatannya jauh lebih besar daripada peta Huang Quan saat ini. Apalagi, itu adalah Tungku Pil, yang merupakan raja senjata ajaib. Tungku Pil tingkat alat Dao membutuhkan waktu lebih lama untuk disempurnakan daripada pedang terbang, jubah, dan senjata ajaib lainnya. Tungku Pil dari perangkat Tao bermutu tinggi, tidak tahu seberapa banyak mana yang kuat untuk bisa disempurnakan. Pada awalnya, para tetua Tianxing membuat artefak Dao untuk Fang Han, bukan Raja 5 Penjara, karena mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menyempurnakan artefak Dao, bahkan jika Feng Baiyu membantunya, akan membutuhkan waktu yang lama. Tungku kuno Dahuang Hua Tiandu, sangat berani menutupi lingkaran teleportasi. Mungkinkah dia masih berani menghancurkan lingkaran teleportasi? Memang, jika dia menghancurkan lingkaran teleportasi, saya akan tinggal di Panlong Sing ini selamanya. Namun, aku memiliki jimat ajaib dari Tanah 5 Elemen, dan itu bukan masalah besar untuk pergi ke Tanah 5 Elemen, dan kemudian keluar dari Tanah 5 Elemen, dan masih bisa mencapai dunia Xuan Huang. Gumam Fang Han. Tungku kuno hutan belantara besar muncul di atas susunan teleportasi kuno, dan Fang Han hampir menerobos masuk. Jika dia memasuki artefak Tao tingkat tinggi ini, maka kekuatan magisnya saat ini akan 100% diserap oleh Hua Tiandu. Hua Tian telah mengatur ini, untungnya, Fang Han sekarang dapat mundur dengan bebas. Saat dia akan mengguncang jimat magis di Tanah 5 Elemen. Pada saat ini, tiba-tiba udara hitam yang mengejutkan muncul dalam formasi kuno, yang sepertinya keluar dari formasi kuno, tetapi diblokir oleh Great Wilderness Ancient Furnace. Udara hitam yang mengejutkan ini sangat kuat. Ketika diblokir,
Tampaknya keagungannya telah diremehkan, dan tiba-tiba meluas ribuan kali, dan tungku kuno yang bertabrakan dengannya terus berputar. Tuan alam rahasia umur panjang telah mengambil tindakan. Raksasa abadi, lebih kuat dari Tianxing yang lebih tua, kata Fang Han terkejut saat melihat kekuatan itu. Awalnya, jika Huatian telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dengan tungku kuno hutan belantara besar, dia bisa menyapu satu sisi, tetapi dia belum mengambil langkah sampai sekarang. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak membantu, tetapi raksasa abadi umum tidak dapat membunuhnya. Energi iblis yang mengejutkan itu akhirnya membombardir Great Wilderness Ancient Furnace sekaligus, dan kemudian, pasukan Sura yang pada tiba-tiba muncul dari formasi teleportasi kuno. Fang Han belum pernah melihat begitu banyak Sura saat ini. Sura yang perkasa terbang di seluruh langit, seperti belalang dan rayap, dan langit ditutupi dengan udara hitam. Dan di antara Sura itu, tidak sedikit Asura besar yang setara dengan penguasa alam misterius dan memiliki mana. Ini adalah iblis bawah tanah. Udara hitam yang menakutkan tadi sebenarnya adalah kaisar dari Demon Race bawah tanah, master dari Demon Emperor. Iblis bumi yang telah berkultivasi ke alam misterius kekuatan supernatural disebut Asura Agung. Mereka yang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang disebut penguasa iblis. Di bawah tanah, 3 kaisar iblis yang dominan sama terkenalnya dengan 7 iblis kaisar. Namun, ada beberapa master tersembunyi dari Demon Sovereign di klan Earth Demon. Setan bumi tidak kalah rendahnya dengan manusia di permukaan. Di antara mereka, Master Hidden Dragon dan Crouching Tiger, 3 penguasa iblis yang dominan, masing-masing basis kultivasi mereka setara dengan guru kepala dari 10 sekte Dao Abadi, dan Master level Demon Sovereign lainnya yang tersembunyi adalah tetua tertinggi di sana. Ya, formasi teleportasi kuno ini ada di bawah tanah. Para tetua dari kerajaan Xuan Agung menjaganya di luar untuk mencegah iblis bawah tanah menyerang. Tetapi tanpa diduga, iblis bawah tanah itu masih bisa menyerang dan masuk. Mungkinkah seluruh tetua telah tewas? Atau mungkin, Great Profound Empire juga memiliki ahli di dunia rahasia umur panjang? Kata Fang Han segera menebak apa yang terjadi. Great Profound Empire menemukan formasi teleportasi kuno di tanah, yang mengarah ke bintang naga ini. Dan iblis bawah tanah secara alami tahu, jadi mereka datang untuk merebut formasi teleportasi kuno. Kedua belah pihak berperang, dan Great Profound Empire kehilangan kendali, dari formasi teleportasi kuno direbut oleh iblis. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Ketika Asura terbang ke seluruh langit, Fang Han tidak takut. Asura ini hanyalah makanan untuknya. Melihat bahwa Huatian muncul di atas formasi teleportasi kuno, dia bekerja sama dengan tungku kuno dari hutan belantara besar dan bertarung melawan udara hitam yang mengejutkan itu. Dia diam-diam memuji kesempatan di dalam hatinya, mengecilkan tubuhnya, dan langsung melewati formasi teleportasi kuno. Langit berputar mengelilingi dunia, dan dari bintang Panlongsing yang jauh, kembali ke bawah tanah dunia besar Xuan Huang. Namun, begitu dia keluar, dia melihat lebih banyak pasukan iblis bumi di depannya.